Teman-teman, semakin kesini, penyidikan terhadap file-filenya Jeffrey Epstein semakin di luar nalar. Dan di video ini saya akan membahas kesaksian dari seorang perempuan yang sempat bekerja sebagai asisten Jeffrey Epstein. Dia menceritakan gimana situasi pekerjaan di rumah Epstein yang jauh lebih horor daripada film apapun. Saya juga akan membahas kesaksian dari kepala asisten rumah tangga di rumahnya Epstein yang menyaksikan sendiri orang-orang penting keluar masuk rumah Epstein untuk bersenang-senang. Apa yang akan saya sampaikan di sini mungkin akan terasa mengganggu. Jadi saya mohon kebijakan dari teman-teman semua. Intinya jadikan pelajaran, jangan sampai hal semacam ini terulang lagi. Tarik napas dalam-dalam, mari kita bahas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Teman-teman, semakin kesini semakin banyak nih file-filenya Jeffrey Epstein yang terungkap. Otomatis juga makin banyak saksi dari kasus Epstein yang mulai speak up tentang keanehan dari orang ini. Salah satunya bernama Johanna Sjoberg, seorang penyintas sekaligus saksi kunci dari kasus ini. Johanna mulai bekerja sama Epstein itu sekitar tahun 2000-an awal. Waktu itu usianya masih 20-an tahun. Johanna sebenarnya masih kuliah di Palm Beach Atlantic College. Dan pasangan Epstein yang bernama Ghislaine Maxwell datang ke dia menawarkan pekerjaan sebagai asisten pribadi. Kelihatannya normal, malah kayak kesempatan yang bagus ya. Bekerja dengan orang terkenal yang punya banyak koneksi ke orang-orang penting. Melihat ini, Johanna langsung mengiyakan. Dia pikir kesempatan ini kan gak datang dua kali. Di hari pertama kerja, semua masih normal. Johanna tugasnya menjawab telepon, mencatat pesan, dan ya pekerjaan sekretaris pada umumnya lah. Tapi di hari kedua Johanna bekerja, mulailah ada keanehan. Dan ini benar-benar gak tanggung-tanggung. Bayangin aja, di hari kedua dia kerja, dia langsung disuruh untuk memijat Epstein secara gak senonoh. Dan Epstein juga ngasih aturan, kalau Epstein harus benar-benar sampai puas setelah dipijat oleh Johanna. Kalau enggak, Johanna akan dapat hukuman yang serius. Dan Johanna ini adalah salah satu saksi kunci bagaimana Maxwell mencari perempuan-perempuan untuk melayani Epstein. Yang mana perempuan-perempuan itu usianya masih sangat-sangat muda. Karena Epstein selalu minta seperti itu. Dia minta perempuan yang usianya masih sangat muda. Seakan-akan dia menganggap dengan memberi uang semuanya akan beres. Nah, Epstein bahkan sempat meminta asisten rumah tangganya menyusun ulang pecahan uang $100 itu dalam bentuk kipas. Kayak mainan atau mungkin teman-teman pernah tahu buket uang. Ya kira-kira seperti itu. Nah, nantinya kipas atau buket itu akan diberikan ke perempuan-perempuan yang melayani Epstein setelah semuanya selesai. Memang perempuan-perempuan itu diberi banyak banget fasilitas dari Epstein. Kayak uang jajan, mobil apa aja dikasih, tapi ada satu syaratnya. Mereka gak cuma harus melayani Epstein, tapi juga harus bisa membawa teman-teman di sekolah mereka untuk ketemu dengan Epstein. Kepala asisten rumah tangga Epstein itu bilang dalam waktu 10 tahun Epstein itu sudah membawa kira-kira ada 100 lebih orang perempuan yang usianya masih sangat muda. Dan Johanna juga ngelihat bagaimana ada banyak banget perempuan yang usianya masih sangat muda dipaksa untuk memijat Epstein secara nggak pantas. Dan Johanna sempat penasaran, kenapa sih Epstein tuh kayak perlu banget segitu banyaknya perempuan untuk melayani dia? Dan ini jawabannya. Epstein bilang, saya itu harus mencapai puncak kepuasan saya minimal 3 kali sehari karena itu sudah jadi kebutuhan saya. Sama aja kayak makan sama minum. Ini salah satu petunjuk ya teman-teman, kalau dorongan untuk berhubungan intim dari Epstein ini itu udah sangat-sangat berlebihan. Karena tadi pertama berulang dan sangat-sangat intens. Kayaknya susah banget dikendalikan. Dan seakan-akan semuanya itu jadi pusat kehidupannya. Intinya cuma mengejar kenikmatan terus. Dan itu tetap dia lakukan meskipun menimbulkan konsekuensi serius. Mungkin teman-teman ingat,
Sekitar tahun 2008 itu dia pernah kena kasus. Dan kemudian setelah kasusnya berhasil dia lewatin, dia tetap melakukan hal yang sama. Dan ini semua terjadi dari tahun 1990 sampai tahun 2019. Dia nggak peduli meskipun pernah tersangkut kasus, tetap aja dia lanjutin. Karena tadi mungkin ya teman-teman, dia merasa dengan punya uang dia bisa melakukan segalanya. Lebih parahnya lagi nih, Epstein sampai membeli jet pribadi khusus untuk memuaskan dirinya bersama perempuan-perempuan yang dia anggap sebagai koleksi. Dan memang, dianggap perempuan-perempuan itu bukan manusia, semacam koleksi atau barang untuk memuaskan dirinya aja. Parah banget ya. Waktu Joanna memberi kesaksian, ada satu nama lagi yang terseret, yaitu Pangeran Andrew, adik dari Pangeran Charles ketiga. Joanna bilang seperti ini, waktu itu sempat ada kejadian kayak gini. Pangeran Andrew sedang memainkan boneka tangan yang dibuat mirip bentuk dirinya. Saya diajak foto bertiga dengan seorang perempuan bernama V. Pangeran Andrew menyentuh saya dengan sangat gak pantas dengan tangannya yang masih memegang boneka. Kesaksian Joanna ini benar-benar mengerikan teman-teman. Tapi semakin ditelusuri ternyata makin banyak kesaksian dari para perempuan koleksi Epstein yang lebih serem lagi. Oke, sekarang saya akan membacakan kesaksian dari kepala asisten rumah tangganya Epstein. Jadi di akhir Desember 2021, kepala asisten rumah tangga Epstein yang bernama Yuan Alesi speak up memberi kesaksian. Yuan ini sudah bekerja dengan Epstein selama 10 tahun, terhitung dari 1991 sampai tahun 2001. Dan Yuan melihat secara langsung dari jarak sangat dekat bagaimana Epstein memanfaatkan kekuasaannya dan juga semua aktivitas rahasia yang terjadi di rumahnya Epstein. Yuan membenarkan beberapa kali dia diminta mengantar jemput para perempuan yang menjadi pelayannya Epstein. Selama bekerja, Maxwell itu adalah nyonya rumah di tempat tinggalnya Epstein. Dan peraturan dari Maxwell itu sebenarnya agak-agak mengerikan dan gak masuk akal. Aturan pertama dari Maxwell adalah semua staf harus enggak melihat, enggak mendengar, dan enggak mengatakan apapun kecuali mereka diminta. Semua yang terjadi di rumah itu wajib dirahasiakan, kalau enggak ada konsekuensinya. Bahkan nih, oleh si Maxwell, Yuan sampai dilarang menatap langsung matanya Epstein karena katanya Epstein itu nggak suka kontak mata. Jadi misalkan orang-orang di situ mau ngomong sama Epstein, mereka harus ngelihat ke arah lain, ngelihat ke ruangan lain, karena Epstein nggak suka ditatap di bagian matanya. Sebenarnya Yuan ngerasa sangat gak nyaman karena dia melihat dengan jelas perempuan-perempuan yang masih sangat muda keluar masuk rumah itu untuk melayani tuan rumahnya. Yuan sempat bicara dengan seorang perempuan namanya V yang jadi salah seorang pemijatnya Epstein. Perempuan itu mengaku tadinya dia bekerja di sebuah hotel sebagai penjaga loker penyimpanan barang. Seperti perempuan yang lain, tiba-tiba aja nih si Maxwell datang seakan-akan ngasih kesempatan bagus untuk si V. Tawarin pekerjaan untuk menjadi pemijatnya Epstein. Awalnya V nggak curiga, dia pikir mungkin jadi terapis biasa. Tapi setelah sampai di rumahnya Epstein, ternyata ketahuan kok pemijatan itu adalah hal yang sangat nggak senonoh. Dan V sudah terlambat untuk kabur. Dan sebenarnya V itu punya pacar namanya Tony. Dan Tony ini ikutan direkrut oleh Epstein untuk mencari pemijat-pemijat perempuan lainnya. Waktu itu Tony masih berusia 19 tahun dan dia dikasih bayaran $200 untuk setiap perempuan muda yang berhasil dia bawa ke rumahnya Epstein. Setelah bersaksi, teman-teman banyak banget yang kemudian menghujat Yuan karena selama ini kenapa kok kamu diem aja, kenapa sekarang baru ngomong? Dan Yuan bilang seperti ini, saya tuh benar-benar takut, saya nggak berdaya melawan Epstein karena saya tahu nih seberapa besar pengaruh seorang Jeffrey Epstein. Karena saya juga ngelihat nih, orang-orang kuat, orang-orang berpengaruh itu keluar masuk rumahnya seakan-akan mereka berteman akrab. Dan Yuan nggak pernah berada dalam ruangan tempat Epstein sedang dipijat. Tugasnya cuman membersihkan sisa-sisa aktivitas Epstein setelah semuanya selesai. Dan Yuan bilang yang saya lihat setelah itu benar-benar mengerikan dan sangat menjijikkan. Dia menemukan ada banyak banget alat bantu pemuas gairah, karet pengaman bekas, tisu yang penuh cairan tubuh, dan juga rekaman-rekaman yang berhubungan dengan konten yang sangat gak senonoh. Dan Yuan membenarkan kok Pangeran Andrew sering menginap di rumahnya Epstein. Pangeran Andrew tuh tinggal sampai berminggu-minggu lamanya. Dan setiap hari selalu nih Pangeran Andrew minta untuk dipijat oleh perempuan.
Salah seorang pegawai yang bekerja di Departemen Perdagangan Inggris itu ikut memberi keterangan yang buat banyak banget orang semakin miris dan marah. Karena gini teman-teman, setiap kali Pangeran Andrew melakukan perjalanan ke tempatnya Epstein, semua biayanya akan dibebankan pada para wajib pajak. Dan bulan Februari 2026 ini Pangeran Andrew tuh sempat ditahan oleh pihak yang berwenang. Tapi setelah menjalani pemeriksaan, Pangeran Andrew pun dibebaskan, tapi masih dalam proses penyidikan. Beberapa bekas pegawai Pangeran Andrew bilang mereka akan memberi kesaksian dan barang bukti penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dan yang dilakukan oleh Pangeran Andrew akan di-spill. Salah seorang pegawainya bilang seperti ini, saya benar-benar kesel sama Pangeran Andrew. Saya tuh pernah menolak untuk membayar biaya perjalanan pribadinya, tapi Pangeran Andrew menggunakan kekuasaannya untuk memaksa kami. Dan memang katanya nih, sudah saatnya Pangeran Andrew menerima konsekuensi perbuatannya. Ada satu orang lagi namanya Rinaldo Rizzo. Rinaldo Rizzo ini adalah kepala asisten rumah tangga di rumah orang terdekatnya Epstein, yaitu Glenn dan Eva Dabin. Waktu dimintai keterangan, Rinaldo sampai menangis saat menceritakan apa yang dia lihat. Dia bilang seperti ini, saya ngelihat ada seorang perempuan yang masih sangat muda, usianya masih di bawah 18 tahun, dibawa ke rumah keluarga Dabin oleh Epstein. Perempuannya sangat cantik, dia pakai gaun yang bagus, wajah di makeup sempurna, tapi dia kelihatan ketakutan sampai gemeteran sebadan badan. Dia kemudian bercerita dengan terbata-bata ke saya seperti ini. Saya dibawa ke pulau oleh Epstein dan saya dipaksa melakukan tindakan tidak senonoh oleh Epstein dan juga Maxwell. Saya kaget bukan main. Perempuan itu terus bicara dengan sangat cepat. Saya bahkan nggak tahu bagaimana saya sampai di sana, Pak. Saya cuma ingat berada di pulau itu saat sore hari, lalu tiba-tiba aja saya masuk jet pribadi dan saya ada di sini. Saya tanya ke perempuan itu, ini nggak masuk akal. Kamu punya paspor nggak? Perempuan itu bilang seperti ini, ada Pak, tapi paspor saya ditahan. Telepon genggam saya juga diambil oleh Maxwell, partnernya Epstein. Saya juga diancam, saya diancam oleh Maxwell dan Epstein. Dan saya benar-benar nggak tahu harus ngomong apa, kata Rinaldo seperti itu. Perempuan itu terus menangis dan bilang, saya dipindah dari satu tempat ke tempat lain seakan-akan saya ini barang. Gak ada yang minta persetujuan saya, gak ada yang peduli saya sehat atau saya sakit, saya takut. Pokoknya saya harus ikut aja. Tapi saya takut melawan, Pak. Saya takut akan kena hukuman kalau saya berani menyatakan ketidaksetujuan saya. Dan saat itulah Rinaldo sadar kok dia sedang berhadapan langsung dengan tindak pidana serius. Dan Rinaldo merasa sangat sedih, sangat marah ketika dia sadar selama ini dia bekerja di rumah yang jadi tempat berkumpulnya para pelaku tindak pidana yang sangat serius. Orang-orang yang keji ini memanfaatkan kekuasaan dan kekayaan mereka untuk menekan orang-orang lain yang lebih lemah. Dan memang itu terjadi selama bertahun-tahun dan gak ada yang berdaya untuk menghentikan mereka. Dan Rinaldo ini katanya ada salah satu saksi yang dianggap sangat bisa dipercaya. Karena Rinaldo sama sekali gak mencari ketenaran. Dia itu cuma asisten rumah tangga yang menggambarkan hal mengerikan yang dia lihat selama bekerja. Rinaldo memaksa semua orang untuk melihat dan menghadapi apa yang selama ini pura-pura gak diketahui oleh banyak orang. Dan teman-teman, kasus ini masih terus berjalan, masih sangat panjang. Dan saat ini mungkin banyak banget bermunculan artikel, video, foto yang berhubungan dengan kasusnya Epstein. Tapi lagi-lagi saya minta ya teman-teman, jangan terima mentah-mentah semua informasi yang kita lihat di media sosial. Apapun informasinya, cek dulu kebenarannya. Tunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang. Jangan sampai kita termakan berita hoax apalagi rekayasa. Tapi saat ini yang bisa kita lakukan, doakan aja. Semoga kasus ini lekas selesai dan para korban bisa mendapatkan keadilan.